mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Kan masing-masing negara udah ada aturan-aturannya yang membuat negara itu biar tertata atau teratur. Nah, kalau kita berhasil atau mengikuti arahan-arahan yang telah diatur dalam undang-undang, pasti negara kita tidak akan banyak terdapat masalah. Otomatis kita sudah melakukan salah satu tujuan, yaitu menjaga atau melindungi bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum, contohnya kayak misalnya pada suatu negara terjadi bencana, misalnya di negara Indonesia, pemerintah itu turun tangan dalam membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Indonesia, seperti misalnya ada bencana longsor, pemerintah mengadakan bantuan untuk warga-warga yang sedang mengalami musibah tersebut. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu contohnya itu pemerintah telah membangun sekolah untuk anak-anak Indonesia bersekolah. Dengan begitu, kehidupan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seperti tujuan NKRI telah tercapai. Yang terakhir, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu contohnya seperti kita berpartisipasi dalam perdamaian dunia, bergabung dalam ASEAN Security Community, atau seperti yang telah terjadi, misalnya ada konflik di luar negara tentang perperangan, Indonesia ikut turun mengirim pasukan perang, yaitu pasukan Garuda ke daerah-daerah yang terjadi konflik tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, satu lagi nih, pada belum hadir ya? Temannya ini. Belum ya? Iya, Bu, belum, nggak bisa dihubungi, Bu. Nggak bisa dihubungin. Kok gitu? Oke, yang terakhir pertanyaan Ibu, tolong dijelaskan bentuk negara Indonesia ini bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya, silakan. Bentuk negara Indonesia ini gimana? Coba bisa dijelaskan. Baik, Bu. Bentuk negara Indonesia itu adalah berbentuk republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokrasi melalui pemilihan umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi Pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 45 menyebutkan bahwa satu negara kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas ke kabupaten,
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang dikatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Oke, ya bagus. Yang ini udah empat-empatnya, satu lagi udah bisa ini online? Udah Bu, dan Ahmad Mahfuz udah online Bu. Afyan, satu pertanyaan Ibu tolong dijawab ya. Halo, ya. Coba dijelaskan Afdan, apa yang dimaksud masyarakat madani? Pernah dengar nggak? Madani. Bu, apakah suara saya terdengar, Bu? Halo, masyarakat madani. Halo, apakah suara saya terdengar, Bu, sebelumnya? Ya, bisa. Masyarakat madani. Madani, ya. Sebelumnya saya pernah mendengar. Ya. Saya akan menjelaskan apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani ini juga apa ya Bu? Yang masyarakat yang berperadaban gitu Bu. Mungkin. Yang berperadaban, kemudian ini ya teratur terarah ya dalam pembangunannya, dalam pelaksanaan kemasyarakatannya ya. Nah, ya, itu semua pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ya, oke, sip. Ya, bagus. Kelompok 3, terima kasih. Ya, sudah melaksanakan diskusi tanya jawab dengan dengan bagus. Langsung kita pindah ke kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Kelompok 3, makasih ya, bagus. Kelompok 4. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 4. Langsung, ya. Cut. Ya, Bu. Siapa yang lain temannya? Berapa orang, Cut? 4 kami, Bu, semua. Oke, Cut. Ali Yahya, siapa lagi? Ya. Tentang konsepsi warga negara Indonesia. Coba dong Cut atau Ali Yahya atau yang lain jelaskan ke Ibu apa yang dimaksud dengan warga negara. Pengertian warga negara itu apa? Baik, Bu, saya akan menjelaskan pengertian dari warga negara. Warga negara adalah anggota dari suatu persekutuan yang didirikan atas kekuatan bersama, dilaksanakan atas tanggung jawab bersama, dan ditunjukkan untuk bersama. Ya. Coba ulangi lagi, Cut. Sekali lagi. Warga negara adalah anggota dari suatu persekutuan yang didirikan atas kekuatan bersama, dilaksanakan atas tanggung jawab bersama, dan ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Oke. Azas warga negara apa? Coba. Azas warga negara. Azas kewarganegaraan ada 4. Pertama, azas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan
ditentukan berdasarkan keturunan. Yang kedua ada asas jus soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga ada apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Lalu ada bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Oke, ya, makasih. Yang lain ya, tolong jawab 2 lagi, mana temennya, Cut? Belum nongol nih. Iya Bu, udah di kontak tapi belum ada kayaknya Bu. Nah, coba-coba kan kita diskusi kelompok ini maju kan. Minggu depan kita Iya Bu, UTS ya. saya coba. Ya. Ah, ah. Iya Bu. Coba sekarang si Ali. Ali coba jelaskan ke Ibu cara untuk memperoleh kewarganegaraan itu apa aja. Ya Bu, bentar Bu. Untuk cara memperoleh kewarganegaraan itu ada 7 Bu. Yang pertama, kelahiran. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pengangkatan. Yang keempat, dikabulkannya permohonan. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, penghargaan. Yang ketujuh, karena turut ayah atau ibu. Oke. Sudah Bu. Bisa dijelaskan satu persatu? Untuk yang pertama itu kelahiran sesuai dengan tempat kelahirannya Bu. Yang kedua, perkawinan sesuai dengan perkawinan orang tuanya. Yang ketiga, pengangkatan bentar Bu. Yang keempat itu dikabulkannya permohonan, seperti halnya sudah mengirim permohonan untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia itu. Untuk yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam itu penghargaan seperti dan yang ketujuh itu mengikuti kewarganegaraan dari orang tuanya Ibu. Oke. Yang ini yang 2 mana ini, Cut? Nih, Ali, mana temanmu yang 2? Siapa sih anggotanya? Pasca sama Fateh Bu. Bentar Iya, masih kemana dihubungin. itu? Si Pascal kayaknya nggak pernah ikut kuliah ya? Cut, Pak Ketua Kelas. Ketua Kelas. Iya Bu, Halo? hadir Bu. Itu Pascal nggak pernah ngikut kuliah itu? Untuk mata kuliah lain biasanya hadir Bu. Dan Nah, ini untuk ini gimana? Nggak ada kabar Bu, jadi saya juga kurang tahu Bu. Ya berarti tidak hadir ya saya buat ini. Untuk pertemuan ini sepertinya begitu Bu. Kemarin juga gitu kok. Minggu-minggu Oke, Bu, lalu baik, juga Bu. gitu kan? Hah? Iya. Minggu-minggu lalu juga gitu kan? Si Pascal ini? Halo? Enggak, saya nggak ada catatannya Bu, jadi saya juga nggak hafal Bu. Ya, tapi kan inget lah, suka nggak masuk dia itu. Ya. Pasca tuh suka nggak masuk itu. Coba Cut, WA ya, bilang. Kalau nggak nanti di WA saya bilang, ini Pasca mana nih kelas G ini. Iya Pasca Bu. sama siapa yang nggak masuk ini? Kelas G mana tadi? Pasca ada siapa? Sama Fateh Bu, Muhammad Fateh Sidi. Nih Bu, buat di WA.
Oke. Pertanyaan terakhir ya untuk kelompok 4, bagaimana kita kehilangan kewarganegaraan? Bagaimana kehilangan kewarganegaraan? Tolong jelaskan ke Ibu. Ya, Bu. Untuk yang kehilangan kewarganegaraan itu ada 7, Bu. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau atas permohonan diri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang kelima, tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang keenam, mempunyai paspor atau surat yang dinyatakan yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan lain. Yang ketujuh, bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus tanpa alasan yang sah. Oke, ya cukup ya untuk kelas kelas G ya. Terima kasih. Itu pasca tolong diingatkan. Kalau masih nggak masuk, Ibu nanti kena sanksi, kasih sanksi ya sama FAT itu ya. Ya, Oke, terima kasih. Minggu depan kita UTS ya. Bu. Oke, Baik, Bu. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Yang berpuasa semoga lancar puasanya ya. Sehat semua. Ya, oke. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih, Bu.